Pernah nggak kamu dalam hidup menganggap bahwa sesuatu yang kamu lakukan ini pasti berhasil? Misal, berhasil untuk mendapatkan hati si dia, berhasil mendapatkan proyek, berhasil diterima di tempat kerja yang kamu mau. Kamu pikir, ini saya pasti berhasil, saya yakin. Tiba-tiba malah ditolak, malah nggak berhasil, malah gagal. Pernah nggak kayak gitu? Jujur, saya sampai detik ini pun masih sering mengalami hal seperti itu. Nah, ini sebuah hal yang unik. Kenyataan, fakta, dan bahkan sangat relate. Kenapa hal yang menurut kita berhasil, faktanya itu bisa jadi 90% pasti justru itu yang gagal? Ini jawabannya. Hal yang kita pikir gagal, biasanya justru itu yang akan berhasil. Coba kita pikir-pikir lagi. Saya ulangi sambil cerita. Kamu pasti pernah dalam hidup udah berkata, ya sudahlah, saya cuma bisa melakukan segini, gagal juga nggak apa-apa deh. Gitu kan dalam hati kamu. Tapi anehnya, kenapa ya begitu kamu berkata seperti itu, yang terjadi malah yang kamu pikir gagal, berhasil. Sampai akhirnya kamu garu-garu kepala sendiri dan berkata, kok kenapa ya hal yang saya pikir gagal malah berhasil? Tapi sebaliknya, hal yang saya pikir berhasil malah banyakkan gagalnya daripada berhasilnya. Nah, itu yang akan kita bahas di video ini. Sebenarnya kamu tahu nggak, kenapa yang kita pikir gagal itu jadi berhasil, dan sebaliknya, kita pikir berhasil jadi gagal? Ada satu jawaban yang benar. Kamu udah bisa nebak? Ya, jawabannya harapan. Harapan itu sebenarnya adalah kunci dari keberhasilan. Nah, maksudnya apa? Oke, saya jelasin. Benar gak dalam hidup kamu ketika berharap akan sesuatu biasanya banyakkan gagalnya? Dan benar gak dalam hidup kamu ketika gagal karena berharapnya tinggi itu, sakitnya sakit sekali ketika gagal atau tidak sesuai harapan kamu? Nah, kamu gak sadar bahwa harapan itulah biang keroknya. Secara tidak sadar, secara psikologis kita melemahkan kualitas diri kita sendiri. Loh, kok bisa gitu, Pak? Sekarang kamu bayangkan diri kamu. Bayangkan diri kamu dalam kondisi 100% pasrah dan berserah total. Nah, sekarang saya mau tanya. Di saat kamu dalam kondisi seperti itu, badan kamu ringan, bahu kamu rasanya ringan. Kenapa? Karena tidak berharap apa-apa. Perumpamaannya itu gampang. Kalau kamu disuruh bersihin rumah, tapi di pundak kamu ada barang yang beratnya 30 kilo. Bisa nggak bersihin rumah? Bisa, tapi susah. Sama seperti kalau kamu berharap usaha, kamu tidak akan maksimal. Perumpamaannya persis seperti orang yang menyapu halaman, tapi di pundaknya ada beban 30 kilo. Sebaliknya juga sama. Kamu disuruh nyapu nih, tapi di pundak kamu gak ada beban sama sekali. Bisa nggak nyapunya? Bisa. Lebih bersih nggak? Pasti lebih bersih. Kenapa? Karena kamu tidak ada beban di pundak kamu. Sekarang saya akan memberi kamu sebuah petunjuk. Bagaimana menggunakan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari kamu, baik dalam urusan percintaan, karir, atau rezeki, maupun dalam dunia sosial. Kehidupan kamu simpel kok. Begini, berharap itu sebenarnya hanya milik orang yang tidak mengerti ilmu. Kalau orang yang mengerti ilmu kehidupan, dia tidak akan memberikan dirinya sendiri 1% kesempatan untuk berharap. Oh, nggak bisa gitu, Pak. Kita harus berharap sama Tuhan dong. Betul. Berharap sama Tuhan itu 100% saya setuju. Tapi coba lihat diri kita. Ketika kamu berkata berharap sama Tuhan, yakin kamu berharapnya sama kehendak Tuhan? Yakin kamu tidak berharap dengan kehendak dunia? Contoh, misalnya kamu ngelamar pekerjaan di perusahaan yang kamu mau. Kamu berkata di mulut, semuanya saya serahkan pada Tuhan. Wah, bagus tuh perkataannya. Tapi jujur kan dalam hati kamu berharap perusahaan menerima kamu. Iya kan? Nah, itu berarti kamu berharapnya bukan sama Tuhan. Kamu berharapnya sama orang, sama perusahaan itu, supaya dia nerima kamu. Atau contoh lain, kamu melamar cewek, atau mungkin kamu cewek gitu, berharap banget tahun ini menikah. Kamu melakukan sebuah usaha apapun,
ngobrol sama calon pasangan kamu, segala macam. Habis itu kamu berkata, "Semua aku serahkan kepada Tuhan." Dan pertanyaan saya, yakin dalam hatimu ada nggak perkataan bahwa aku berharap aku dinikahin sama dia? Kalau ada, berarti kamu berharap bukan sama Tuhan. Itu dia masalahnya. Antara mulut dan perasaan tidak sinkron. Mulutnya berkata berharap sama Tuhan, tapi hati kita berharap sama manusia. Itu yang jadi biang kerok kegagalan. Nah, sekarang cara prakteknya tuh begini. Adapun yang kamu mau, selalu kamu katakan dalam hati, ucapkan begini. Katakan begini, aku mau itu, tapi aku lebih mau tenang. Aku lebih memilih tenang. Jadi aku menyerahkan semuanya 100% sama keputusan Tuhan aja. Selesai. Kunci kita tidak berharap adalah serahkan harapan sama Tuhan. Tapi kamu gak tahu kan cara nyerahin harapan ke Tuhan? Nyerahin harapan ke Tuhan itu yang kamu incer adalah ketenangan dulu. Ketika kita berharap sama Tuhan, tapi kita tidak tahu cara ngincernya kemana nih perasaan kita. Kita jadi berharap sama dunia juga. Walaupun mulut berkata berharap sama Tuhan. Nah, dengan kamu belajar ilmu ini, mulut kamu berkata berharap sama Tuhan. Hati kamu dibuangnya kepada ketenangan. Karena dengan hati kamu tenang, kamu akan benar-benar berharap sama Tuhan, bukan sama dunia yang bikin kamu sakit hati mulu. Bener gak? Masuk akal gak? Realistis kan? Nah, ini maksud saya. Saya kasih tahu cara prakteknya gimana. Ini untuk percintaan. Misalnya kamu nih lagi suka sama cewek, atau kamu cewek lagi suka sama cowok. Kamu berusaha kasih perhatian, kamu berusaha menunjukkan bahwa kamu tuh suka sama dia. Setelah itu kamu berdoa, aku ingin dia menjadi milikku. Tapi aku incar adalah ketenangan. Jadi karena aku memilih ketenangan, aku serahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Habis itu kamu main lagi sama teman. Habis itu kamu jalanin lagi hobi kamu, sibukin diri kamu, bukan melototin dia mulu. Paham gak? Paham ya? Nah, untuk karir gimana? Untuk rezeki, kamu pinginnya diterima di perusahaan X yang kamu suka, atau dagangan kamu sukses. Kamu lakukan sebisa kamu, cara yang kamu mau. Nah, setelah itu berdoa. Udah habis kamu berusaha, habis kamu berdoa, kamu katakan di dalam hati. Katakannya gimana? Sama persis. Saya mau dagangan saya di hari ini sukses. Saya mau di hari ini saya diterima di perusahaan itu. Tapi saya memilih untuk tetap tenang. Saya memilih ketenangan. Karena saya memilih ketenangan, saya serahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Coba bagi kamu yang praktekin, atau baru dengerin aja nonton ini, bayangin aja udah enak kan? Kenapa? Karena ini ilmu kenyataan. Diri kita tuh cuma tahu teorinya, bahwa kita tidak boleh berharap, tapi prakteknya bingung. Iya kan? Nah, jadi dengan ilmu ini, saya harap kamu bisa menjadi manusia yang lebih damai. Bisa menjadi manusia antara perbuatan dan ucapan sinkron. Ucapan berkata berserah kepada Tuhan, hati pun harus berserah kepada keputusan Tuhan. Melalui ketenangan, bukan dengan cara mulutnya berkata berserah kepada Tuhan, tapi hatinya ke manusia mulu, ke dunia mulu, jadinya kecewa lagi. Jadi ingat, apa yang kamu pikir gagal, itu sebenarnya belum tentu gagal. Dan apa yang kamu pikir berhasil, itu belum tentu berhasil. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.